Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lainatul Mutskiyah selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar intervensi psikologi, serta teman-teman kelas 2B psikologi yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan presentasi review jurnal. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Muhammad Rasik Irfan, Khairus Sabihin, Neni Stianingsih, Sari Putri Suryani Alam, Ishi Fitri Karimah, Putri Ayu, dan Aris Damayanti. Jurnal pertama, terapi kognitif perilaku bersyukur untuk menurunkan depresi pada remaja. Identitas jurnal pertama, judul Terapi Kognitif Perilaku Bersyukur untuk menurunkan depresi pada remaja. Tahun 2010 dengan penulis Eti Mutiara, Subandi, Rina Mulyati. Jurnal penerbit Jurnal Intervensi Psikologi Volume 2. Isi jurnal pertama ini adalah latar belakang masalah. Remaja yang depresi tidak dapat dengan bebas memuaskan perhatian mereka, seringkali tidak mudah mengerti apa yang orang katakan pada mereka. Sehingga, mau tidak mau, kondisi tersebut dapat mempengaruhi prestasi remaja yang sebagian besar berada di bangku sekolah dan sedang mengejar cita-cita mereka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi mental anak-anak remaja yang mengalami depresi. Subjek penelitian ini adalah remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Objek penelitiannya adalah anak remaja yang mengalami depresi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metodenya adalah analisis deskriptif dari hasil buku harian yang diisi dari buku harian oleh subjek wawancara yang diberikan mengenai proses dan perubahan perasaan selama dan setelah mengikuti proses terapi. Metode kuantitatif yang dilakukan adalah pengujian data hasil dari skala depresi dengan menggunakan Mann-Whitney. Hasil penelitian, setelah melakukan terapi dengan optimal, subjek mampu mengidentifikasi masalah dan perasaannya ketika menghadapi masalah. Dengan demikian, dapat dikatakan penelitian ini berhasil dengan baik. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat kita pahami bahwasanya pembahasan ini mengenai terapi depresi bagi remaja yang telah berjalan dengan baik dan berhasil. Dengan diadakannya terapi ini, remaja menjadi lebih tenang dan depresi yang dialami berkurang. Review Jurnal 1. Kelebihan, jurnal tersebut sudah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk para pembaca. Kedua, menggunakan pilihan kata yang tepat dan bahasa yang baku. Ketiga, menyertakan banyak referensi. Kekurangannya yang pertama, terdapat bahasa yang tidak dimengerti. Kedua, banyaknya pembahasan yang susah dipahami. Jurnal 2. Mengatasi kecemasan pada atlet sebelum pertandingan melalui pendekatan kognitif. Identitas Jurnal 2. Judul, Mengatasi kecemasan pada atlet sebelum pertandingan melalui pendekatan kognitif. Tahun terbit 2017, penulis Hastria Effendi, jurnal penerbit, jurnal Mensana Vol 2 nomor 1. Isi jurnal 2. Latar belakang masalah. Penampilan atlet dalam suatu pertandingan dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu fisik, teknik, taktik, dan psikis,
psikis merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal ini meliputi bagaimana cara mempersiapkan kondisi mental melalui latihan-latihan yang terencana dengan baik, mental training, mental preparation. Tidak jarang, dalam menghadapi suatu pertandingan, atlet diliputi oleh rasa cemas. Rasa cemas yang muncul terkadang berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis atlet. Rasa cemas dapat muncul sebelum bertanding, pada saat bertanding, atau sesudah bertanding. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi kecemasan atlet dengan pendekatan kognitif, sehingga kecemasan tidak mengganggu performa atlet saat bertanding. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu atlet. Objek penelitian ini adalah kecemasan atlet sebelum bertanding. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kognitif atau Cognitive Behavior Therapy atau yang disingkat dengan CBT. Intervensi yang dipilih untuk dilaksanakan adalah konseling suportif, psikoterapi, teknik stabilisasi emosi, dan juga latihan positive self-talk. Hasil penelitian. Melalui terapi yang sesuai, teknik tersebut efektif mengurangi bahkan menghilangkan kecemasan pada atlet. Terapi relatif mudah untuk dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian pembahasan. Untuk membantu atlet mengatasi problem psikologisnya, dilaksanakan berbagai jenis intervensi yang disesuaikan dengan keluhan dan kebutuhan atlet yang bersangkutan. Jenis intervensi yang diberikan mempertimbangkan aspek kesegaraan dan sedapat mungkin merupakan sesi tunggal. Hal ini disebabkan karena atlet saat itu tidak memiliki waktu cukup untuk mengikuti proses intervensi yang panjang, terlebih lagi dengan pengulangan kunjungan. Konseling suportif diberikan kepada atlet dengan keluhan ringan. Cognitive Behavior Therapy utamanya apabila atlet mengalami kesenjangan antara struktur kognitifnya dengan kenyataan yang dihadapi. EMDR ini diberikan untuk atlet yang mengalami kilas balik terhadap peristiwa traumatik. Review jurnal 2, kelebihan. 1. Penulisannya dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. 2. Menjelaskan kecemasan yang terjadi pada atlet saat bertanding sangat detail. 3. Memberikan solusi yang tepat terhadap kejiwaan emosional atlet saat bertanding. Kekurangan. 1. Terdapat penulisan titik dan koma tanpa ada spasi. 2. Terdapat penulisan yang kurang rapi pada spasi sehingga terlihat seperti copy paste. 3. Terdapat penjelasan yang belum selesai tetapi sudah ganti paragraf, padahal ketika dilihat merupakan kelanjutan penjelasannya.